Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bersyukur untuk kesempatan yang baru dan bersyukur untuk firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengar. Biarlah renungan firman-Mu saat ini memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, pemahaman yang baru, tuntunan yang baru untuk kami menjalani hari ini. Berkati renungan firman-Mu, urapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, hidup yang dipersiapkan. 1 Petrus 3 ayat 15 menulis, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berhentilah sejenak dan pikirkan orang-orang yang dalam sekejap harus siap menghadapi apapun. Mungkin dalam daftar kita termasuk orang-orang di garis depan, militer, atlet, guru, orang tua, pilot, ahli bedah, atau pendeta. Tapi apakah Anda termasuk dalam daftar itu? Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Kita tidak dapat mengharapkan orang untuk menjalankan apa yang Yesus perintahkan, kecuali kita sendiri menjalankan perintahnya. Apakah kita ingin orang-orang belajar tentang kasih Tuhan? Maka kita perlu menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Apakah kita ingin orang-orang belajar tentang belas kasihan Yesus? Maka kita perlu berbelas kasih. Apakah kita ingin orang lain memberi dengan murah hati? Maka kita perlu mengelola uang kita dengan baik. Apakah kita ingin orang mempelajari firman Tuhan? Maka kita perlu mempelajarinya sendiri. Ketika kita mengizinkan Tuhan Yesus mengendalikan hidup kita membiarkan kasih, sukacita, dan harapannya mengubah kita. Saat itu terjadi, hidup kita menjadi persembahan yang menyatakan harapannya dalam diri kita. Ketika kita hidup seperti Yesus, orang-orang mendekat kepada Yesus yang ada di dalam kita. Saat kita menyembah Yesus dengan hidup kita akan mampu mengatakan dengan jujur bahwa Kristus yang ada di dalam kita adalah harapan dan kemuliaan kita, dan orang-orang akan mempercayainya karena mereka melihat buktinya. Mereka mungkin tidak menyukai kita atau tidak setuju dengan apa yang kita yakini, tetapi mereka tidak akan dapat menemukan alasan logis untuk membenci kita ketika hidup kita berpusat pada mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari milikilah tujuan untuk hidup dengan lemah lembut dan rasa hormat kepada semua orang, dan biarkan sukacita, kasih, dan harapan Yesus memenuhi hati, pikiran, dan hubungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Mampukan kami hidup seperti yang Tuhan mau. Mampukan kami menyatakan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih untuk renungan firman-Mu. Berkati para pendengar saat ini dengan segala masalah, problem, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Engkau yang tahu, Engkau yang akan menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati bangsa dan negara kami. Pulihkan Tuhan keadaan yang bergejolak saat ini, pemerintahan yang tidak stabil saat ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa ini. Jauhkan dari krisis-krisis ekonomi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.